Paling menegangkan adalah saturasi oksigen. Pokoknya kalau geser dikit di bawah 98 agak tegang. Sama waktu itu nazar saya, ya Allah, kalau diberikan kesempatan untuk sehat kembali, ya Allah izinkan saya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia, apapun risikonya. Kalau diminta cerita tentang bagaimana saya tertular COVID, saya juga tidak bisa memastikan gitu ya. Saya tertular di mana, tapi yang jelas saya merasakan gejala untuk pertama kali itu demam 12 Maret waktu kunjungan di Turki gitu. Jadi itu gejala demam pertama yang saya rasakan. Jadi kalau treatmentnya dokter itu memberikan obat sesuai dengan gejala pasien gitu ya. Saya demam, dikasih obat demam paracetamol. Saya batuk, waktu itu batuknya berdahak, saya dikasih obat batuk berdahak untuk ini ya. Terus gejala yang saya rasakan juga waktu itu adalah mual, dikasih obat mual gitu untuk ininya. Terus seminggu pertama saya menjalani infus gitu ya, dipasang infus. Terus untuk mengurangi mual dan juga muntahnya, saya dikasih obat lambung yang disuntikan gitu untuk ininya. Plus dokter memberikan vitamin C setiap malam. Setiap malam saya dikasih vitamin C plus jamu kunyit. Jamu kunyit yang diberikan setiap malam juga oleh tim dokter di RSUD. Kapan saya terkena COVID dan bagaimana yang saya rasakan. Memang sebelumnya saya melakukan banyak sekali kunjungan kerja mendampingi Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, baik itu lewat darat, lebih banyak lewat darat sebelumnya, dan yang terakhir kami memang 7 hari itu maraton mulai dari NTT, Ambon sampai Balikpapan langsung Maratua, Pulau Terluar. Mulai dari situ malamnya itu langsung malamnya itu siang saya dikabarin, sore saya langsung udah beres-beres, malam saya sudah disiapin oleh besan saya yang sangat sayang sama saya 3 ini langsung. Malam itu juga saya langsung dikirim 3 vitamin ini karena ini adalah kita nggak usah ini merek ya, saya cuman bilang bahwa vitamin C, vitamin D3 dan vitamin E itu yang saya konsumsi langsung waktu itu karena ini semuanya untuk stamina. Dan malam berikutnya saya punten Mas yang Bawangun itu, malam berikutnya saya langsung juga dikirim oleh besan lagi yang kami juga saling memperhatikan gitu ya, saling menyayangi, dikirim bawang hitam dan Bugurna. Nah, mulai dari malam itu akhirnya kami punya WA group, saya diminta pokoknya nggak usah mikir apapun. Ini yang tips ketiga yang saya sampaikan, kita nggak bisa mikir apapun, kita sudah diberi karunia Allah, diberi cobaan musibah COVID ini, pokoknya harus semangat, katanya seperti itu, keluarga harus semangat, ikuti yang kita sudah sering baca di WA, di medsos dan segala, ikuti. Yang penting imunnya harus tinggi, tidak banyak berpikir, harus berpikir positif dan terus semangat. Ini yang saya lakukan. Sebagai tenaga profesi yang bergerak di bidang kesehatan, ya saya seorang psikiater. Kalau saya mau tahu saya dapat dari mana atau itu dari mana, nggak ada kata pasti. Tapi dengan gejala yang orang tanpa gejala, kita nggak pernah tahu kapan saya dapat, kapan saya benar-benar menjadi infeksius buat orang lain, nggak ada yang tahu kan. Nah karena itu saya cuma menjaga bahwa 2 minggu sebelum saya dinyatakan positif, disitulah saya anggap saya paling infeksius. Jadi saya men-tracking orang yang dekat dengan saya, lalu saya melapor ke puskesmas setempat, ke petugas surveillance namanya, sama kepala puskesmas.
lalu mereka buat laporan, lalu saya dibuat jadwal swab sama jadwal gejala. Karena saya nggak ada gejala, saya diminta untuk isolasi mandiri saja di rumah, tetapi dalam pemantauan dengan catatan kalau keluarga saya ada yang sakit, ada yang emergensi, itu saya harus melapor 1 kali 24 jam. Saat itu juga nanti orang petugas dari puskesmas yang akan menjemput dan akan membawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Dan kebetulan kami semua bisa melewatinya, ya alhamdulillah. 10 hari kemudian kami di swab, saya dengan anak-anak sudah negatif, tetapi suami saya masih positif, sehingga yang masih melakukan isolasi mandiri adalah suami saya, lebih seminggu lah daripada kami. Kemudian dia swab ketiga baru negatif, baru kami dinyatakan dapat surat tuh nanti dari puskesmas yang menyatakan bahwa kami sudah selesai melakukan isolasi mandiri dan sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. 3M itu ya tadi menjaga jarak, pakai masker, sama mencuci tangan udah harus menjadi bagian dari hidup kita yang nggak bisa lagi kita abaikan. Di semua itu udah harus diterapkan, mau kita di rumah, mau kita di rumah sakit, mau kita ada di pertemuan, mau di rapat-rapat. Pas kenanya itu pulang ke Lampung itu, memang di sini pas sebelum pulang ke Lampung udah rasa lemes gitu, makan kurang nafsu, terus apa pekerjaan tuh kayak males gitu, mau ngerjain apa males, terus maunya minum terus gitu, maunya minum terus kayak ngantuk gitu, perut itu kayak agak mual. Ya kita keluar pakai masker lah, jadi ngobrol itu jangan terlalu berhadapan, terus agak jaga jarak gitu, sama ya ibu-ibu sayur, sama teman-teman lah, sama tetangga-tetangga juga. Nah, yang biasanya kejadian tuh pas Idul Adha, pas lagi udah kasih tahu kan, pas pulang ke Lampung tuh ada gejala-gejala badannya panas, batuk-batuk tuh. Biar nggak terkenal lagi, ya biasalah pakai masker yang gitu-gitu lah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Terus ya keluar rumah kalau nggak penting mah nggak usah gitu.